Siswa-siswi semuanya, peserta kursus, baik peserta online maupun offline. Yang pertama akan kita sampaikan teorinya adalah pengenalan komputer. Yang harus kalian ketahui adalah bahwa ada dua jenis perangkat, ada komputer dan laptop. Kali ini saya akan menjelaskan rincian dari perangkat-perangkat komputer dan cara-cara untuk merakit serta menghidupkan maupun mematikannya nanti. Yang pertama yang harus kalian kenali untuk PC itu adalah CPU. Nah, sintar unit prosesornya. Di sini ada hard disk dan lain-lain semua, kalian tidak perlu tahu. Yang jelas yang harus tahu adalah panel depan tuh ada power, ada lampu indikator hard disk dan lampu indikator power. Yang harus kalian cari dulu sebelum menghidupkan dan menggunakan komputer itu. Sebab ada banyak komputer CPU itu mempunyai posisi power dan lampu-lampunya panelnya itu berbeda posisinya antara yang satu dan yang lainnya. Nah, kemudian ada bagian panel belakang. Nah, di belakang ini adalah koneksi-koneksi dari perangkat komputer ini, PC CPU ini ke hardware yang lain, ke perangkat yang lain seperti ke monitor. Nah, untuk ke monitor langsung saja kita pasang. Ada yang menggunakan PGA, ada yang menggunakan HDMI dan lain-lain. Ini menggunakan PGA dan memasangnya jangan khawatir, akan sangat aman. Karena kalau terbalik maka tidak akan masuk. Pastikan terpasang kuat. Oke, sudah. Nah, ini sudah terhubung kabel PGA-nya. Yang kedua yang harus kalian pikirkan adalah power. Power ini harus nyambung ke power supply PSU dari komputer itu dan harus kita colokkan dengan kuat, jangan sampai longgar. Berbahaya apabila longgar, akan menjadikan percikan-percikan api dan akan merusak power supply itu, bahkan bisa merusak komputernya. Nah, kemudian ada lagi, ini sudah terhubung ya. Nah, yang berikutnya adalah keyboard. Ini keyboard. Keyboard ini ada menggunakan USB. Kalau jacknya menggunakan konektornya USB, tinggal dicolok ke lubang USB seperti ini. Nah, jadi USB ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, untuk tambah WiFi, tambah soundcard dan lain-lain juga bisa melalui USB, lubang USB ini. Nah, kalau ini lubang untuk ke LAN. Ya, oke, saya tidak mengajarkan jaringan, jadi tidak perlu untuk sambungkan ini. Kemudian untuk speaker output, ambil bagian tengah. Output line in ada di kiri kanan dan mic juga ada di kiri. Silahkan dilihat di sini ada gambarnya. Ya. Nah, saya tidak perlu coba ya karena speakernya tidak ada. Yang jelas colok aja di sini jika pengen bunyinya komputer itu kedengaran, misalnya putar musik dan lain-lain di sini ya, di tengah. Nah, jadi ada tulisannya di sini, bisa dibaca. Nah, kemudian ada mouse. Kita akan menghubungkan mouse. Karena mouse-nya wireless, jadi USB juga. Tinggal dikeluarkan dan kita masukkan ke USB-nya seperti ini. Kalau terbalik dia tidak akan bisa masuk. Jadi yang ada plastik tebalnya itu adalah di sebelah sini, sebelah gini ya. Sebelah samping, paling samping. Yang jelas kalau terbalik tidak bisa masuk. Kalau bisa masuk berarti sudah betul. Nah, ini ke power sudah, ke listrik sudah tersambung. Di sana juga sudah tersambung, kita cek sudah. Ke monitor sudah tersambung. Sekarang baru kita cek monitornya. Ini sudah siap pakai ya, tapi jangan sampai keburu menghidupkan dan menekan power. Oke, jangan coba-coba. Jangan sekali-kali. Karena belum siap layarnya. Kita harus buka mata dulu baru kita bekerja. Nah, mata kita adalah monitor ini. Nah, pastikan monitor ini sudah teraliri listrik. Coba hidupkan dulu, apakah bisa nyala? Cari tombol powernya sampai dapat. Kalau sudah dapat kita tekan. Nah, kalau sudah nyala berarti mata kita sudah terbuka, siap untuk digunakan. Dia berkedip seperti itu. Dan powernya juga sudah. Kalau tidak nyala, sahabat harus cek dulu listriknya. Mungkin ada yang tidak tersambung atau UPS-nya tidak hidup atau apa. Jadi yang dicek adalah bagian monitor.
Sama dengan laptop, kalau laptop sahabat juga harus cek, harus ada satu lampu yang nyala, tandanya sedang ngecas baterai. Jangan sampai Anda tidak tahu kalau baterainya mau habis, Anda hidupkan langsung. Nanti ketika dia booting malah mati. Itu akan merusak komputer, merusak laptop ya. Nah, kalau komputer juga, kalau Anda tidak memastikan bahwa layarnya ini teraliri listrik dan sudah tercolok kabelnya semua, di sini juga sudah tercolok sininya. Oke, ada pesawat lewat ya sahabat-sahabat. Nah, ini sini harus pasti sudah tersambung, listriknya sudah tersambung dan pastikan menyala di sini dulu. Oke, ini penting sekali sebab kalau tidak dicek, kita langsung menghidupkan ke CPU-nya, nanti CPU-nya nyala, sedangkan di layar gelap malah disangka CPU-nya yang rusak. Lalu kita cabut jack listriknya padahal CPU-nya masih sedang hidup dia. Hanya layarnya yang tidak hidup. Itu akan merusak CPU. Karena CPU mati secara paksa karena kita sangka dia tidak hidup padahal dia sudah bekerja. Nah, kalau sudah siap seperti ini, maka langkah berikutnya tinggal tekan power ini, sahabat ya. Kita tekan powernya. Oke. Dan kita tekan sekali dulu, hidup apa tidak? Oke. Nah, berarti kalau ditekan sekali tidak hidup, harus ditekan agak lama. Dan setelah kita melihat ada respon, nah jangan ditekan lagi. Kalau kita tekan lagi atau kita tekan di keyboard, itu akan merusak BIOS. Jadi jangan sampai kalau sudah ada respon kita tunggu sampai dia hidup sendiri. Ya. Nah, seperti ini, kan dia hidup. Nah, ketika dia booting tadi, jangan ada satu tombol pun yang ditekan. Itu fatal sekali dan Anda harus lapor ke teknisi karena komputernya akan rusak. BIOSnya akan KO ya. Nah, jadi kalau sudah komputernya hidup, baru kita boleh mengklik. Kalau gagal booting, itu berarti CPU-nya rusak dan harus diperbaiki oleh teknisi. Nah, soal teknisi bukan tanggung jawab Anda. Saya mengajari soal software dan pengenalan komputernya aja. Nah, kalau seperti ini sudah siap untuk digunakan. Oke, sudah siap untuk digunakan. Kita akan supaya mudah ya. Nah, ia sudah nyala di sini. Ini sudah siap. Oke. Nomloknya kita matikan aja. Oke, sudah. Nih, nomloknya kita matikan aja ya. Nah, pointernya harus jalan. Kita klik mouse-nya karena ini otomatis. Kita klik, ya muncul di sini. Nah, berarti sudah siap digunakan. Nah, sekarang bagaimana kita mematikannya? Kita belum masuk ke materi ya. Nah, di sini ada tombol klik kanan yang ini, klik kanan, klik yang sebelah kanan. Akan keluar menu seperti itu. Kita geser. Kita geser ke bawah, kita gerakkan. Nah, yang ini tombol klik kanan, yang ini tombol select pilih. Jadi setelah diklik kanan ada menu keluar. Klik kanan ini untuk mengeluarkan menu di bagian manapun, tergantung posisi dari pointernya. Kalau posisi pointernya di sini, menunya menu di sini. Kalau di desktop, menunya menu desktop. Kalau di start, menunya yang keluar adalah menu di start. Sudah, kita refresh aja. Kita pilih menu refresh. Baik, kita langsung ke materi bagaimana mematikan komputer. Terakhir, pengenalan komputer ya. Oke. Penting dari pengenalan komputer ini adalah belum masuk ke program kita, yaitu mematikan komputer. Untuk mematikan komputer, jangan sampai kalian cabut jack listriknya ketika dia sedang bekerja seperti ini, standby menanti perintah dari Anda. Ya, ini standby menanti perintah ya. Nah, jangan sampai dicabut powernya. Jangan juga ditekan di sininya, itu mati secara pintas dan mati secara paksa namanya. Kalaunya dicabut jack listriknya, itu mati untuk merusak komputernya. Sebab hard disk akan cepat bat sektor ininya yang rusak, CPU-nya yang akan rusak ya sahabat-sahabat. Nah, untuk mematikannya ada banyak cara amannya banyak. Yang pertama, kalian bisa tekan refresh dulu di sini. Sudah
kosong seperti ini, tidak ada tampilan apapun, kalian tekan ALT, tekan dan tahan ALT, kemudian tekan F4. Nah, di monitor akan keluar menu ini. Pilih, pastikan yang dipilih adalah shutdown. Karena ada banyak pilihan di sini. Ya, ada banyak pilihan. Nah, ada pilihan restart, ada sign out, ada pindah user, dan ada juga nanti yang sleep. Pastikan kalau ingin mematikan itu adalah shutdown. Kalau tekan restart, maka komputernya akan hidup lagi. Kalau tertekan sleep, maka komputernya tidak mati, hidup, cuman dia hilang di layar. Dia tidur saja, dan itu akan membahayakan jika lampu mati mendadak atau kalian cabut jacknya. Akan merusak ini, karena dimatikan secara paksa, artinya komputernya tidak mati, hanya sleep atau tidur. Jadi pastikan yang dipilih adalah shutdown seperti ini, dan tekan enter, dia akan mati. Sama ya. Cara kedua untuk mematikan komputer, kalian kalau keyboardnya macet, mouse-nya baik, kalian klik kanan di bagian sini. Klik kanan, atau kalau Windows Phone bisa diklik aja. Nah, kalian klik sebelah kanannya di pointer arah sini. Klik kanan, yang kanannya ini diklik nih. Kanan, pointernya kena star, lalu klik kanan. Nah, lalu pilih menu shutdown. Pilih menu shutdown. Jangan sampai milih restart ya. Komputernya akan hidup lagi nanti. Nanti malah dia lagi hidup, dicabut jacknya akan rusak. Jangan pilih sign out. Jangan pilih restart, jangan pilih sleep. Tekan ini, komputer akan mati. Ya. Oke, kita akan matikan saja. Cukup saya ajarkan dua cara ini untuk mematikan komputer, ya. Nah, saya pilih ALT F4, tekan enter. Komputer akan mati. Oke. Nah, mati ya. Baik, kita sambil hidupkan lagi. Untuk menghidupkannya tinggal tekan power, ya, karena sudah terhubung semuanya. Dan dia akan masuk BIOS, dan ketika ini tidak boleh ada yang ditekan, dan jangan ditekan-tekan lagi. Ketika dia sudah nyala, akan merusak dan menghancurkan CPU-nya. Jangan coba-coba ya, jangan dirusak CPU kita, sayang ya. Dan tunggu sampai dia siap untuk menanti perintah dari Anda. Dan jika Anda ingin mematikan melalui start menu, silahkan klik kanan atau diklik aja, lalu pilih shutdown ya. Kalau diklik aja juga sama ya. Nah, akan keluar menu ini. Lalu kita klik di sini. Lalu di sini ada sign out. Nah, kalau sign out, komputer tidak mati. Ya, komputer tidak mati. Nah, untuk mematikan ketika sign out, ada tombol powernya lagi di sini. Nah, lalu pilih shutdown. Sama ya untuk mematikannya. Yang penting sahabat, jangan sampai mematikan di sini atau cabut jack listriknya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat sebagai teori untuk pengenalan komputer, dan lanjutkan tugas berikutnya. Kerjakan tugas yang sudah diperintahkan di materi-materi berikutnya. Kemudian simpan filenya sesuai instruksi yang ada di deskripsi atau perintah instruktur bagi yang mengikuti secara offline. Dan bagi yang online, setelah mengikuti video, periksa deskripsi. Di sana ada link laporan tugas kalian yang harus kalian kirim. Wajib untuk dikirim. Nantinya akan kami nilai. Anda bukan hanya untuk membayar, tapi setelah membayar Anda ikuti materinya. Dan setelah kami melihat materinya, baru Anda nanti kami nyatakan lulus setelah terbukti mengerjakan semua tugas kami yang dikirim melalui Google Formulir yang linknya selalu kami bagikan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.